Peringatan Sumpah Pemuda akan kembali dirayakan pada 28 Oktober 2024. Ikrar yang lahir dari Kongres Pemuda itu menyimpan cerita unik yang tak lepas dari sejarah. Kongres Pemuda digelar pada 27 hingga 28 Oktober 1928 di Jakarta. Kongres tersebut bertujuan untuk menyatukan pemuda dan pemudi Indonesia dalam melawan penjajah. Ada beberapa cerita unik selama kongres berlangsung, mulai dari tidak boleh mengucapkan kata merdeka, hingga peserta kongres yang tidak bisa bahasa Indonesia. Penasaran apalagi 5 fakta unik di Kongres Pemuda? Simak berikut ini. Para peserta tidak bisa bahasa Indonesia. B. Sularto dalam buku dari Kongres Pemuda Indonesia pertama ke Sumpah Pemuda menerangkan jika Kongres Pemuda I diisi dengan pidato-pidato berbahasa Belanda. Hal ini lantaran bahasa Belanda merupakan bahasa pendidikan pada saat itu. Bahasa Indonesia sendiri masih kalah pamor dengan bahasa Melayu. Inilah yang membuat para kongres masih terbata-bata saat berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Setelah Kongres Pemuda kedua, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi dan bahasa persatuan dalam pertemuan bangsa Indonesia. Barulah para pemuda menyebarkan bahasa Indonesia ke seluruh tanah air. 3 kali ganti gedung. Kongres yang berlangsung 2 hari ini terus berpindah tempat. Menurut laman Museum Sumpah Pemuda, rapat pertama pada hari Sabtu 27 Oktober 1928 berlangsung di Gedung Katolike Jongenlingenbond atau KJB. Kemudian rapat kedua di pagi hari Minggu 28 Oktober 1928 berlangsung di Gedung Osjapa Bioskop. Barulah rapat ketiga dan terakhir pada Minggu sore diadakan di Gedung Indonesia Club Gebau. Diikrarkan di rumah orang Tionghoa. Ikrar Sumpah Pemuda dilakukan di rumah milik seorang pedagang furnitur keturunan Tionghoa bernama Sie Kong Lian. Rumah tersebut beralamat di Jalan Keramat Raya nomor 16 Jakarta Pusat. Saat itu, Sie Kong Lian menjadikan tempat itu sebagai rumah indikos. Penyewanya sebagian besar mahasiswa kedokteran yang berkuliah di Setovia. Kini rumah tersebut dijadikan sebagai cagar budaya dan museum Sumpah Pemuda. Pada 2021 lalu, ahli waris Sie Kong Lian secara resmi menghibahkan gedung dan tanah tersebut kepada pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Lagu Indonesia Raya pertama kali diperdengarkan. Lagu Indonesia Raya pertama kali diperdengarkan pada Kongres Pemuda kedua pada 28 Oktober 1928, menurut laman resmi Kemendikbudristek, W.R. Supratman selaku pencipta mengalunkan Indonesia Raya dengan alat musik biola. Hal itu mendapat sambutan antusias dari seluruh peserta kongres. Tidak boleh ada kata merdeka. Para peserta kongres dilarang mengatakan kata merdeka karena kongres yang dijaga ketat oleh kepolisian Belanda. Larangan penggunaan kata merdeka pada saat itu juga turut menjadi alasan lagu Indonesia Raya yang dibawakan oleh W.R. Supratman hanya diiringi biola tanpa menyertakan syair. Itulah 5 fakta unik Kongres Pemuda 1928 yang melahirkan Ikrar Sumpah Pemuda.